Selamat hari Minggu. Selamat ya buat adik-adik semua sudah naik ke kelas 6. Nah, kakak akan membimbing adik-adik selama 1 tahun ke depan. Di kelas 6 ini, adik-adik akan dibimbing oleh kakak guru sekolah minggu baru. Sebelum mulai ibadah, kita perkenalan dulu yuk. Nama kakak, Kak Lady. Kakak sebelumnya mengajar di kelas 3. Sekarang kakak mengajar di kelas 6. Yuk adik-adik, kita perkenalan dengan guru-guru kelas 6 lainnya. Silakan kakak. Hai adik-adik, aku Kak Silvi. Kita akan bersama-sama di kelas 6, bersama-sama beribadah selama setahun ini. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua. Satu sukacita buat adik-adik semuanya, kalian sudah naik kelas 6. Dan tentu kalian tidak asing ya dengan kakak ya, Kak David yang sudah bersama-sama dengan kalian selama 1 tahun di kelas 5 kemarin. Dan saat ini juga ternyata Kak David kembali lagi bersama dengan kalian ya, dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain ya. Ada Kak Lady, ada Kak Wanti dan Kak Silvi dan Kak Anggi juga. Ya, kalian tentunya harus lebih semangat dan harus lebih setia untuk boleh hadir mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Dan Kak David yakin di kelas 6 ini kalian akan semakin dewasa secara iman dan kalian akan semakin tetap diberikan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sekalipun dalam minggu-minggu depan ya, tampaknya kita masih tetap harus di rumah mengikuti ibadah sekolah minggu, tapi Kak David yakin kalian tetap diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat ya kalian udah naik ke kelas 6. Keren deh, hebat semuanya. Nama kakak, Kak Wanti. Kakak akan mengajar kalian di kelas 6 ini. Tadinya kakak mengajar di kelas 4. Terima kasih. Bye. Adik-adik, selamat ya. Sekarang adik-adik sudah naik ke kelas 6. Perkenalkan, nama kakak Kak Anggi. Kak Anggi dulu mengajar di kelas 6. Salam kenal ya adik-adik semua. Terima kasih buat kakak-kakak guru sekolah minggu kelas 6. Sekarang kita mulai ibadah yuk. Kita bernyanyi dengan riang gembira. Buka mataku melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu menyatakan kasih.
sebelum kita membaca ayat hafalan, kita berdoa dulu yuk. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah sekolah minggu ini secara online. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, sekarang kita baca ayat hafalannya. Ayat hafalan kita di minggu ini tertulis di Yohanes 14 ayat 15. Yang bunyinya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kita ulang sama-sama yuk adik-adik. Yohanes 14 ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Mudah bukan? Dihafalin di rumah ya. Sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Karena kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Silakan kakak. Baik adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami dapat mendengar firman Tuhan, kami dapat merenungkannya. Kiranya Tuhan mau tolong kami supaya firman Tuhan yang kami baca ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sertai Kak Silvi yang akan membawakannya, supaya apa yang dia katakan menjadi berkat bagi adik-adik yang mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini itu diambil dari Kitab Keluaran pasal 3. Kita akan baca dari ayat ke-7 sampai ayat yang ke-12. Sudah siap ya adik-adik ya? Yuk kita akan baca sama-sama dari Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Keluaran 3 ayat 7 sampai 12. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Adik-adik, aku mau tanya nih, pernah nggak pada waktu kamu tuh lagi asik mengerjakan tugas, terus tiba-tiba papamu manggil, mau minta tolong? Tentunya kamu mau dong tolongin papa. Tapi ternyata papa minta tolong kamu untuk bantuin dia cuci mobil. Tapi mobilnya papamu itu bukan mobil biasa loh, tapi mobil truk yang gede sekali. Waduh, gimana ya? Aku pernah jatuh dulu dari mobil truk itu. Dan kamu sekarang masih trauma.
Tapi gimana ya? Kalau mau bantuin, aku masih takut, masih trauma. Tapi kalau nggak taat, ya nggak benar juga, salah. Jadi gimana ya? Kalau kamu pernah mengalami hal seperti itu, berarti kita dengerin yuk cerita firman Tuhan yang tadi sudah kita baca tentang Musa. Musa, pasti kamu kenal karena kamu udah anak kelas 6 ya. Iya benar. Musa itu bayi yang dulu diselamatkan oleh putri Firaun. Pasti waktu sebagai seorang anak angkat putri Firaun, hidup Musa di Mesir itu enak, pasti enak. Apalagi sebagai seorang anak angkat seorang putri, pasti orang-orang selalu segan dan menaruh hormat kepada Musa. Iya, pastinya. Tapi, apa boleh buat, keadaan berbalik. Pada saat Musa mau menolong seorang Israel yang dipukul oleh orang Mesir, ternyata orang Mesirnya itu malah mati. Sehingga Musa akhirnya menjadi takut dan dia harus pergi meninggalkan Mesir. Dia harus kabur dari Mesir. Sesudah lari dari Mesir, dia sudah bertahun-tahun kemudian dia sudah hidup sebagai seorang gembala domba. Dan sudah tenanglah hidupnya sebagai seorang gembala. Tapi tiba-tiba hidupnya berubah pada suatu hari. Karena Allah memberi Musa tugas yang luar biasa dan bagi dia ini tersulit sekali. Kamu tahu nggak apa tugasnya? Musa tuh harus kembali ke Mesir dan dia harus membebaskan orang Israel yang ditindas oleh bangsa Mesir. Wah, bagi Musa tentu saja, tidak. Tuhan tolong. Kemana aja deh kamu suruh, asal jangan ke Mesir. Tentunya dia sangat sulit sekali kembali ke Mesir. Atau orang lain aja deh Tuhan, jangan saya. Tapi Allah itu tidak membiarkan Musa begitu saja. Dia memberi tugas yang sulit untuk Musa. Tentunya Allah itu Allah yang hebat, Allah yang sportif. Karena Allah bilang sama Musa, jangan takut Musa. Tentunya, kan ada aku. Tenang, aku ada. Aku akan menyertai engkau. Nanti aku yang akan tolong kamu melakukan tugas itu. Nah, sama seperti kamu tadi dapat tugas dari papa ya. Tentunya papamu tidak menyuruh kamu begitu saja. Tentu dia tahu bahwa kamu tuh takut kalau jatuh lagi. Papa tahu kalau kamu tuh masih trauma. Tapi pada saat kamu bilang, oke deh papa, aku mau bantu papa. Wah, papa pada waktu itu tahu sekali bahwa kamu sangat sayang sama dia. Lalu tentunya kalau kita lagi tenang, lagi tentram, lagi damai, terus dikasih suatu yang rasanya sulit ya, pasti wah gimana gitu rasanya, seperti kamu ya lagi tenang-tenang bikin tugas, terus kan dia panggil papa untuk membantu dia mencuci truknya. Tapi bisa juga loh kamu tuh bilang sama orang yang meminta kamu itu untuk kamu jangan dibiarin sendiri. Atau kamu juga bisa bilang bahwa kamu minta diajarin. Kalau kamu jujur, maka yang memberi tugas kepada kamu itu akan tahu juga bahwa kamu bukannya menolak, tapi kamu perlu dibantu untuk melakukan hal itu. Dan yang paling penting, Allah itu akan menjadi yang paling pertama menjaga, melindungi, menyertai, dan menolong kita, menolong kamu. Kenapa? Karena Allah melihat kamu berusaha untuk membuat suatu tugas itu kamu selesaikan.
Allah tahu kalau kamu taat untuk melaksanakan tugas itu walaupun tugas itu sulit. Berarti kamu adalah anak yang baik, yang hormat, dan sayang pada yang memberi tugas, terutama kepada Allah. Ayo, jangan takut sama tugas yang sulit ya adik-adik. Tuhan Yesus akan memberkati. Dia akan membantu kita untuk melakukan hal-hal yang sulit untuk kita. Kita lanjut ya. Oke, silakan kakak. Terima kasih kakak. Hai adik-adik. Hari ini kamu sudah mendengarkan cerita tentang Musa diutus. Sekarang aktivitasnya adalah ketika kamu diberikan tugas-tugas yang sulit. Contohnya ada di gambar-gambar ini. Kamu akan memberi tanda cek atau centang pada tugas yang berani kamu kerjakan. Setiap tanda centang, kamu mendapatkan satu stiker hati yang akan kamu tempelkan di papan yang dipegang oleh yang memberi tugas. Karena artinya kamu hormat dan sayang padanya. Bisa kan? Pasti bisa. Dan ingat ya, setiap kali kamu mengerjakan tugas yang sulit, itu berarti kamu menyayangi orang yang memberi tugas. Oke, jangan lupa ya, foto supaya kakak tahu berapa orang nih yang hari ini ikut ibadah. Oke, kakak tunggu ya. Sekarang kita lanjut yuk. Silakan kakak. Sebelum kita akan mengakhiri untuk ibadah sekolah minggu kita, mari adik-adik kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita dengan cara memberikan persembahan seperti minggu-minggu sebelumnya. Adik-adik bisa memberikannya melalui nomor rekening yang akan tertera di layar adik-adik ya. Adik-adik minta kepada papa mama kalian untuk mentransfernya ke nomor rekening gereja ya. Nomor rekeningnya sudah tertera di layar. Atau bisa dengan cara lain ya, adik-adik mempersiapkan amplop ya pada saat nanti kalian ya, papa mama kalian pada saat akan ke gereja ya, bisa memberikannya dalam amplop tersebut secara langsung ke gereja. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ya, oke adik-adik, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pada minggu ini. Tuhan yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan yang telah Tuhan berikan untuk kami. Tuhan yang tetap boleh menyertai kami saat ini ketika kami sudah beranjak di kelas 6. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami juga percaya Tuhan juga yang boleh memberkati guru-guru sekolah minggu kami yang lain, guru-guru sekolah minggu kami yang baru. Kami percaya Tuhan Yesus boleh semakin memberikan mereka kasih karunia sehingga kami boleh belajar lagi semakin lebih baik di dalam kami boleh melihat bahwa Tuhan memberikan kami pengajaran, memberikan kami damai sejahtera. Kami percaya Tuhan Yesus, kami tetap juga diberikan kesehatan di tengah-tengah kondisi yang saat ini semakin memburuk.
karena pandemi COVID yang semakin memberikan dampak yang luar biasa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang tetap boleh memberikan kami perlindungan, dijauhkan dari keluarga, saudara-saudara, tetangga kami semuanya. Tuhan berikan juga kesembuhan buat mereka yang sekarang ini mereka sedang menjalani isolasi mandiri. Berikan mereka pemulihan, berikan mereka kesembuhan ya Tuhan, karena kami yakin hanya Tuhan saja yang boleh memberikan kesembuhan ilahi yang luar biasa atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan boleh mempertemukan kami kembali minggu depan untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan lebih dari doa syukur kami ya Tuhan, yang kami alaskan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.